Seperti yang Ustadz bilang tadi subuh, bahwa merokok itu dilarang. Jadi apa penjual rokok sama dilarang, Ustadz? Jamaah, ya, rokok ini masih pro kontra jamaah. Kita lihat, masih ada yang sampai hari ini fatwanya rokok makruh. Dari dulu tetap makruh jamaah. Ilmu itu berkembang. La darara wa la dirar. Ingat, dalam agama kita, kita tidak boleh membahayakan diri kita dan tidak boleh membahayakan orang lain. Antum tahu di sebagian negeri itu rokok sudah dimahalkan. Harga rokok yang di sini 10.000, di sebagian negeri itu harganya 170.000. Karena negerinya ingin orang berhenti ngerokok. Ini negeri non muslim. Kalau ketahuan orang merokok di tempat umum, didenda begitu besarnya. Karena mereka tahu itu berbahaya, jemaah. Maka jangan membahayakan orang lain. Ada orang sodakoh rokok, antum sodakoh rokok. Dia masuk rumah sakit, antum sodakoh, biayain semua biaya dia masuk rumah sakit. Maka tolong, jangan dijual rokok, sudah. Karena membahayakan saudara kita. Antum lihat bagaimana pemerintah kita berkaitan dengan rokok ini. Rokok itu sekarang dibungkusnya harus ada apa? Gambarnya penyakit, ya, wajib harus ada itu, wajib ya. Wajib ada gambarnya jantung, ada gambarnya orang kena kanker ini, orang kena kanker itu, macam-macam. Masa barang yang berbahaya, yang beracun, membahayakan orang yang merokok dan orang yang menghisap asap rokok, walaupun dia tidak merokoknya umpamanya, itu masih antum jual. Antum membahayakan saudara antum. Antum tahu di Bogor, wali kotanya, wali kota Bogor, Masya Allah, dia termasuk orang yang memerangi rokok. Di kota Bogor itu nggak ada iklan rokok. Akhirnya dia ditegur sama, dia wali kota ditegur sama beberapa anggota dewan, nanti kita pemasukan sedikit gitu. Subhanallah, ini baca berita. Setelah setahun ternyata hasilnya lebih besar 100 miliar tanpa iklan rokok. Karena dia tidak ingin, dia katakan aku nggak ingin anak-anak merokok. Karena kita lihat iklannya rokok ini, ada iklannya rokok orang sakit ya, mah. Iklannya rokok loncat dari tebing. Oh, kayak petinju. Nggak ada perokok tuh, kurus-kurus sakit. Wallahi saya dibohongin sama iklan-iklan itu jamaah. Antum lihat jamaah. Maka nih wali kota nggak ada iklan rokok. Dia tidak ingin perokok di kampungnya tambah banyak karena tertipu dengan iklan-iklan tersebut. Maka nasihat Anda, tinggalkanlah. Cari yang lainnya, jual yang lainnya yang tidak membahayakan orang lain. Gimana antum mau cari berkah? Orang kan yang penting berkah, Ustadz. Sedangkan antum bikin saudara antum batuk-batuk, bikin dia masuk rumah sakit. Dan ini sudah disebutkan di bungkusnya rokok itu, disebutkan apa jemaah? Rokok bisa menyebabkan kanker, mandul, impoten, apa lagi? Hah? Gangguan janin, gangguan jantung, gangguan semua gangguan. Nggak ada tulisannya rokok membuat Anda sehat, membuat Anda semakin gagah. Nggak ada. Di mana bungkusnya rokok ada? Tapi yang jadi masalah iklannya beda sama tulisannya. Iklannya selalu Masya Allah garang jemaah, sampai keringet-keringetan iklan. Masya Allah. Never quit apa jemaah? Oh, apalah jadi. Astagfirullahaladzim jemaah. Negeri kita ini darurat rokok jemaah. Terus terang, dokter-dokter pun, Kementerian Kesehatan, ya, rumah sakit mengeluh kepada orang yang terkena penyakit gara-gara rokok. Tapi karena di sisi lain rokok itu menghasilkan uang, kadangkala itu yang membuat akhirnya nggak berkah jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana pendapat Ustadz tentang ceramah beberapa Ustadz yang menjelaskan tanda-tanda kiamat yang seakan sangat dekat, bahkan sampai memperkirakan Imam Mahdi keluar tahun 2020? Jamaah rahimakumullah, kiamat itu dekat. Jadi kalau digambarkan dekat, memang dekat.
Bahkan Nabi SAW mengatakan, kok Nabi Afanana salah, Allah Azza wa Jalla berfirman, iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar, kiamat itu dekat dan bulan telah terbelah. Bayangkan, bulan terbelah itu di masa Nabi SAW, sudah dekat. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, bu'ithu ana wassa'a kahatain, aku diutus dengan kiamat seperti ini, dekat. Tapi kalau mencocok-cocokkan itu yang bermasalah. Akhirnya jadi meramalkan kiamat. Gak perlu diramalkan kiamat, tanda-tandanya semakin dekat. Kalau dikatakan Imam Mahdi 2020, Dajjal 2021, apa? Siapa yang tahu? Nabi SAW ketika ditanya mata sa'ah, kapan kiamat, beliau mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan kiamat? Kata Nabi SAW, wa madza a'datta lis-sa'ah, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Yang perlu dipersiapkan itu yang ditanya, bukan kapan kiamat. Imam Mahdi akan keluar, Dajjal akan keluar, Nabi Isa akan turun, matahari akan terbit dari arah barat, iya, itu akan datang. Wa kullu ma huwa atin qarib, dan semua yang akan datang itu dekat, dekat. Oleh antum mungkin merasakan dulu masih SD, tahu-tahu sekarang sudah tua. Sahih. Maka kalau berkaitan dengan tanda-tanda kiamat semakin dekat, yang perlu dipersiapkan adalah apa yang antum lakukan sekarang untuk kiamat tersebut. Barakallahu fikum. Ustaz, menjual barang untungnya lebih dari modalnya, termasuk riba atau tidak? Tidak, jamaah. Riba ini adalah tambahan dalam urusan utang piutang yang tidak disesuaikan yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau antum jual beli, Allah mengatakan wa ahallallahul bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jual beli itu asasnya apa? Cari keuntungan. Utang piutang itu asasnya apa, jemaah? Membantu orang lain. Makanya dalam asas riba, dalam asas utang piutang nggak boleh cari keuntungan. Kalau antum mencari keuntungan, antum riba. Tapi kalau antum jual beli, silahkan. Ana beli barang 10 juta, ana jual 25 juta. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Asalkan ana tidak melakukan penipuan, tidak membohongin dia. Soalnya kadang-kala ada orang jual barang, mamanya ana jual 25 juta. Terus ada yang nawar, Ustaz, ana tawar Ustaz 20 juta. Lalu ana mengatakan modalnya nggak segitu. Nah, ini bohong nih. Ngambil 10 juta. Artinya antum ketika jualan riba sama Rito. Jangan ada kebohongan. Jangan ada penipuan. Kalau antum mengatakan 20, enggak, ana minta 25 juta. Nggak perlu antum ngomong modalnya sekian-sekian, akhirnya antum berbohong. Dan tidak boleh yang namanya monopoli. Artinya barang semua dia tahan, ketika di masyarakat habis kemudian dia jual, khususnya untuk barang-barang pokok, jemaah. Ini yang berbahaya, yang dilarang. Tapi kalau antum mau jual barang, antum beli 10.000 dijual 25.000, dijual 100.000 dengan ridha tanpa ada unsur penipuan, silahkan, nggak ada masalah. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, nah, ini batasan tentang toleransi terhadap agama lain. Kita tinggal di lingkungan non-muslim yang sebentar lagi mereka merayakan hari raya mereka. Silahkan, jangan diganggu mereka. Mereka merayakan hari raya mereka, mereka merayakan Natalan mereka, silahkan jangan diganggu. Jaga stabilitas, jangan sampai kita membuat kekacauan.
Tapi dalam urusan kita mengucapkan selamat Natal, pendapat yang lebih kuat, lakum dinukum waliyadin. Kalau urusan agama, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kalau kamu perlu bantuan sosial, aku bantu. Tapi kalau urusan agama, mohon maaf, silahkan laksanakan kegiatanmu, saya nggak akan ganggu. Tapi kita tidak ikut dalam merayakan, karena kita tahu qul huwallah ahad, sedangkan mereka mengatakan Allah itu punya anak. Allah katakan lam yalid wa lam yulad. Maka kita tidak mengucapkan selamat dalam kondisi seperti ini. Tapi kita menghormati dan menghargai mereka dalam rangka mereka merayakan hari raya mereka. Ini dalam urusan konteks agama, ibadah. Tapi dalam urusan sosial kita harus toleransi. Mereka bangun rumah, kita bantu. Mereka perlu mobil kita, mereka fadhol antum pakai mobil kita. Tapi dalam urusan agama, mohon maaf, ini urusannya lakum dinukum waliyadin, jamaah. Ini pendapat yang ana rasa yang lebih kuat, jamaah, dalam masalah ini. Mungkin antum akan dengar ada ustadz yang membolehkan, ada ulama yang membolehkan. Ingat, Rasulullah SAW itu bertetanggaan dengan orang Yahudi di kota Madinah bertahun-tahun. Umat Islam itu berinteraksi dengan orang Nasrani di Palestina ratusan bahkan 1000 tahun lebih. Gak ada mereka urusan Natalan, ya orang Nasrani silahkan ngadakan Natalan. Tapi untuk urusan kita ikut merayakan atau kita juga mengucapkan selamat atas perayaan mereka, maka ini yang tidak ada dan disebutkan dalam kitab-kitab para ulama terdahulu. Udahlah, yang ada lakum dinukum waliyadin. Monggo silahkan kalian laksanakan agama kalian, acara kalian, kami laksanakan urusan agama kami. Karena ini berurusan dengan ibadah, jamaah, bukan sosial. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana sikap kita jika saudara kandung kita melarang kita untuk berkunjung ke rumahnya karena kesalahpahaman? Jamaah, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah nasab yang kita bicarakan tadi. Kalau ukhuwah nasab ini babnya bab silaturrahim. Jadi kumpul seperti ini apa bisa disebut silaturahim? Jamaah, enggak. Karena kita bukan satu rahim. Tapi silaturahim untuk yang punya hubungan rahim. Satu rahim. Berkaitan dengan orang yang memutuskan tali silaturahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Kalau dia nggak mau berjumpa sama saudaranya, nggak mau kenal lagi sama saudaranya. Kalau kita sesama muslim, kita pernah ditipu sama fulan, ya udahlah, aku nggak mau hubungan lagi sama fulan urusan bisnis. Tapi tetap dia saudaraku sesama muslim, itu nggak ada masalah. Tapi kalau saudara kerabat satu rahim, antum nggak boleh memutuskan hubungan. La yadkhulul jannah. Terus gimana sikapnya sekarang? Kalau dikatakan gara-gara salah faham, ini gara-gara omongan. Tapi tadi kita bacakan firman Allah, qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku memilih kata-kata yang baik. Kalau ternyata saudara kita tidak mau menerima kita, antum perlu cari mediator. Selain berdoa memohon kepada Allah, cari orang lain yang bisa memperbaiki hubungan ini. Dan jamaah, banyak hubungan kekerabatan yang putus gara-gara warisan. Hati-hati. Jangan sampai harta warisan peninggalan ayah bukan membuat antum bahagia, tapi mengantarkan antum ke neraka. Maka kalau hanya gara-gara omongan, sudah kirim orang minta maaf, datang ke sana memperbaiki hubungan itu. Lalu antum juga datang ke sana, jumpain anaknya, jumpain kerabatnya. Kalau ditolak, antum datang ke depan rumah orang saudara antum, assalamualaikum, nggak dibukain pintu, antum bawa oleh-oleh, antum tinggal. Pernah ada seorang sahabat Nabi yang cerita,
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia berbuat baik kepada saudaranya tapi mereka malah berbuat buruk kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi wasallam, kalau engkau melakukan itu, engkau seakan-akan memberikan api panas kepada keluarga. Terus engkau berbuat baik kepada mereka, karena tugas kita menyambung rahim kita. Walaisal wasil bil mukafi. Yang disebut orang yang menyambung rahim itu bukan yang balas-balesan. Dia ngasih kita, kita kasih dia. Dia berkunjung, kita berkunjung kepada dia. Itu alhamdulillah sudah bersambung jemaah. Tapi yang disebut orang yang menyambung rahimnya adalah orang yang apabila tali silaturahim diputus, dia sambung. Ini keistimewaan orang yang menyambung rahimnya. Ustadz, apa penyebab kaum muslimin berpecah belah? Banyak penyebabnya. Yang pertama adalah kebodohan. Banyak umat Islam yang gak belajar agama. Banyak di antara kita tuh yang Islamnya keturunan. Kita memiliki standar kebenaran adalah nenek moyang kita. Apa yang diajarkan nenek moyang kita itulah kebenaran. Padahal kebenaran itu Al-Quranul Karim, firman Allah, dan sunnah Rasul SAW, sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kebodohan, pokoknya yang tidak sesuai dengan dia anggap musuh, dia anggap lawan. Setelah kebodohan, yang kedua yang menyebabkan perpecahan adalah at-ta'assub, fanatisme kepada golongan, kepada kelompok. Ini yang menyebabkan perpecahan. Ahibati fillah, ada perbedaan pendapat, tapi jangan sampai perbedaan itu mengantarkan kepada perpecahan. Ada perbedaan pendapat yang ada ruang untuk berbeda, untuk khilaf. Ya kita sikapin. Mamanya ini sholat pakai kunut subuh, ini nggak pakai kunut. Tetap saudara aja. Tidak dijadikan itu sebagai sarana untuk memecah belah. Oh, anak nggak mau sholat, imamnya pakai kunut, anak cari masjid lain. Yang satu imamnya, makmumnya kunut, lihat oh imamnya nggak kunut, oh nggak sah sholatnya, anak sholat lagi. Ini menyebabkan perpecahan. Ada hal-hal yang perlu kita lihat. Kalau memang ada ruang untuk beda pendapat, kita harus toleransi. Kalau tidak ada ruang, ya kita saling menjelaskan, saling ngasih tahu. Karena umat Islam harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi fanatisme itu termasuk menyebabkan perpecahan. Kemudian at-taqlidul a'ma, taklid buta, pokoknya ngikutin tanpa mau berilmu tadi. Kemudian yang keempat, ada unsur dari luar. Ada unsur luar yang memang ingin memecah belah umat Islam. Jadi ada faktor internal yang tadi Anda sebutkan, ada faktor eksternal yang memang mereka membuat kelompok-kelompok dalam Islam dari luar supaya umat Islam berpecah belah. Maka hati-hati dengan kelompok-kelompok yang dibuat oleh orang-orang dari luar saja. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, apa kiat-kiat menyatukan hati kaum muslimin meskipun berbeda mazhabnya? Kalau kita lihat memang Imam Malik itu gurunya siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya siapa? Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi 4 mazhab yang terkenal dalam Islam, mazhab Hanafi, Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali. Mereka itu jamaah sebenarnya adalah ulama-ulama besar yang berusaha menyimpulkan hukum. Imam Syafi'i beda pendapat sama gurunya, tapi tidak berpecah belah. Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut, Imam Syafi'i kunut gurunya, tapi mereka tidak berpecah belah karena mereka tidak fanatis. Mereka mencari kebenaran. Bukan mereka mengklaim semuanya salah, saya yang benar, enggak. Maka Imam Malik mengatakan bisa jadi pendapat ana salah, aku hari ini berpendapat, besok aku rubah pendapatku, karena itu pendapat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan idza wajadtum qawli yukhalifu hadits Rasulullah SAW, kalau kalian mendapatkan ucapanku
bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadribu biqauli ardal haid, kalian buang pendapatku ke tembok, jangan dipakai. Mereka adalah ulama-ulama yang masya Allah ingin mengikuti kebenaran, mereka berijtihad. Maka berkaitan apa kiat-kiatnya, belajar lebih dalam lagi, baca Al-Quranul Karim. Kita ini baca Quran nggak tahu artinya, berapa tahun ngaji itu nggak tahu artinya. Kita ini kadangkala berkaitan dengan keimanan nggak nambah iman kita. Mulai SMP atau mulai SMA sampai sekarang hafalan Qurannya tetap nggak pernah nambah. Umur 40 tahun hafalan Qurannya tetap 3 surat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah 2 Ustaz. Inna a'tainakal kautsar. Sama apa? Idza jaa nasrullah. Alhamdulillah. Berapa tahun umur antum? 40 tahun. 50 tahun. Ini jemaah. Maka tolong kalau bisa hafalan Quran antum itu jumlahnya ikut umur antum. Yang umur 50 tahun hafalan Qurannya 50 surat. Bisa nggak jemaah? 1 tahun 1 surat jemaah. Umur 37 tahun hafal juz amma. Juz amma itu 37 surat. Quran itu 114 surat. Kalau umurnya antum 114 ya nggak apa-apa, 114 surat. Bisa nggak jamaah 1 tahun 1 surat? Kita kalau urusan fulus, masya Allah, tiap tahun selalu berpikir bagaimana penghasilanku lebih baik dari tahun kemarin. Tapi kalau urusan Al-Quran, alhamdulillah Ustaz, saya ini qanaah Ustaz, nggak berlebih-lebihan lah, cukup dari dulu 5 surat. Itulah jamaah. Maka tolonglah baca Al-Quranul Karim, baca dengan artinya. Paling tidak antum mati, antum sudah menghatamkan Al-Quranul Karim dengan artinya. Itu nasihat anak. Tadi salah satu kiat supaya umat Islam ini Qurannya 1, sunnahnya 1. Kenapa ribut terus sih? Karena kita nggak baca, kita ikut-ikutan aja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana kita menanggapi kasus di tanah Arab, khususnya negeri Syam, mengingat kalau mereka juga termasuk saudara seiman, dan bagaimana tanggapan Ustadz tentang kelompok yang melindungi dan memperjuangkan hak-hak saudaranya padahal mereka terkena fitnah, khususnya di tanah Arab. Ahibati fillah, subhanallah ya, kalau kita lihat yang terjadi di tanah Arab ini sebuah fitnah yang dahsyat sekali. Di tengah-tengah negeri Syam di situ ada satu kelompok namanya Israel. Ada satu negeri Palestina yang kemudian dijajah oleh Inggris. Kemudian tahun 1948 dikasih kemerdekaan dan Israel mengumumkan kemerdekaan negeri mereka. Ada negeri yang namanya Israel dan diakui oleh beberapa negeri. Apa penyebab yang terjadi di Syam khususnya? Kita tahu Israel tidak ingin negeri itu damai. Karena kalau damai mereka yang akan jadi korban. Maka terus dibikin keributan jamaah. Ana sudah 4 kali insya Allah ke Palestina. Antum kalau melihat bagaimana Yahudi berhasil membuat pemuda-pemuda Palestina itu tidak peduli sama agama. Ketika anak sholat di Masjidil Aqsa, anak tanya sama imam, kenapa kok yang sholat di masjid yang tua-tua saja, yang muda-muda mana?
Kata mereka, sholat mereka susah untuk masuk Masjidil Aqsa, kata dia, karena dijaga oleh tentara-tentara Israel, kata dia. Oh gitu. Akhirnya suatu hari anak sholat di masjid kampung, bukan di Masjidil Aqsa. Di masjid kampung sepi, masjid itu sepi. Ternyata memang mereka sudah dibikin jauh dari agamanya. Kejayaan Islam itu akan kembali ketika umat Islam kembali kepada agamanya. Anda berangkat ke Yordania, ini negeri Syam, sama, sholat di masjid sepi jemaah, isinya orang-orang tua. Supaya antum paham apa yang terjadi di sana. Karena mereka tahu ketika umat Islam kembali kepada agamanya, mengkaji Islam lebih benar, kemudian mengamalkannya, Allah akan berikan pertolongan kepada mereka. Mereka tidak ingin pertolongan Allah turun, maka pemudanya dibikin jauh. Ada namanya Old City. Di Masjidil Aqsa sana ada satu kota tua yang mengelilingi Masjidil Aqsa. Isinya itu orang Muslim dan orang Nasrani, nggak ada orang Yahudi di sana. Ada Muslim dan Nasrani di sana. Waktu anak pertama ke sana, anak lihat ada satu bendera Israel. Ini sudah dijual, dibeli oleh Yahudi. Berangkat ke sana lagi, beberapa rumah sudah dibeli oleh orang Yahudi. Ternyata anak-anak muda ketika dapat warisan, dia nggak peduli lagi sama agamanya, dia jual rumahnya kepada siapapun yang mau dengan harga mahal. Jadi yang terjadi sama saudara-saudara kita di sana, itulah faktor ilmu mereka kurang. Semangat anak muda, ikut apa saja ajakan untuk berjuang, belajar dulu. Karena kita ngelihat banyak terjadi bom-bom bunuh diri jamaah di negeri kita juga, dari anak-anak muda yang kurang ilmunya, yang kadang-kala salah belajar. Dia sepotong-potong belajar Islam, membaca firman Allah. Ada surat Muhammad namanya dalam Al-Quran Al-Karim. Allah mengatakan, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Kalau kalian berjumpa sama orang-orang kafir, tebas lehernya. Oh, ini baru sepotong ayat, nggak lengkap ayatnya. Ini ayat tentang medan perang. Masa ketika medan perang ketemu sama musuh, kalau engkau ketemu musuh, assalamualaikum, tembak kau sama musuh. Itu dalam medan perang orang mengatakan, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbur riqab hatta idza athkhantumuh fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tada'al harbu auzaraha, sampai peperangan selesai. Artinya kondisi perang mau tidak mau, komandan itu ketika ngasih tahu kepada anak saudara kita di sana itu, mereka jauh dari ilmu jamaah. Kemudian memang ada fatwa-fatwa mungkin yang akhirnya membuat gejolak itu terjadi. Makanya kalau kita melihat yang terjadi di Syam, yang terjadi di Irak, korbannya itu Rasul SAW pernah menceritakan tentang orang-orang Khawarij, para pemberontak ya, yang disebut ada sebuah sekte namanya Khawarij. Apa kata Nabi SAW? Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan penyembah-penyembah berhala. Dan itu yang terjadi di Syam. Israel itu aman jemaah. Dari ISIS aman Israel, nggak pernah diganggu sama mereka. Siapa yang dibunuh sama ISIS? Ya saudara-saudara muslim mereka yang tidak sependapat sama mereka, pokoknya dibunuh sama mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita jemaah. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya kita supaya bisa ikhlas dalam berbagi sesama manusia? Karena yang saya alami di KEPI sini, kita baik, mereka juga baik. Tapi kalau kita beri, kita kasih, mereka maunya lebih dengan kita. Dengan kata lain, dikasih hati minta jantung.
Kalau udah dikasih 1, 2, 3 kali maunya mereka harus Ustaz. Kadang bikin kita ikhlas tidak ikhlas Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz, agar apapun yang telah saya beri mendapat pahala dari Allah SWT. Jangan disingkat kalau nulis Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mau rugi Ustaz. Maunya saya apapun yang saya beri dapat pahala di sisi Allah. Tapi kalau orangnya begitu gimana Ustaz ya? Ya gimana coba? Bismillah. Tatkala kita berbagi dengan orang lain, maka niatkan lillahi ta'ala. Kalau niat kita ingin dapat balas budi dari orang tersebut, yang ada sakit hati, Tapi kalau antum niatnya lillahi ta'ala, ya sudah antum kasih. Tinggal sekarang ada orang-orang yang memang nggak tahu diri jemaah. Betul. Kita kadang-kala punya saudara sendiri, kita kasih, kita bantu. Bukannya dia malah semangat kerja, malah dia malas bergantung kepada kita kadang-kala. Kita harus mendidik mereka. Tapi kalau antum mau nggak mau harus kasih, ya udah antum kasih, minta ganti sama Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Cuma usahakan antum tidak hanya memberi uang, tapi antum juga memberi hidayah sama dia. Kita ajak dia untuk jadi orang baik. Kita ajak dia untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, sehingga kita dapat double pahalanya. Pahala berbagi harta dan pahala berbagi hidayah juga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz mau tanya, bagaimana cara menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Jamaah, sholawat jangan disingkat. Antum pelit. Ini gimana mau menanamkan cinta? Antum sholawat aja disingkat. Antum tulis SAW. Kenapa antum nggak tulis Sallallahu Alaihi Wasallam? Capek. Kan bisa disingkat SAW. Wallahi sahih jemaah. Ingat, kalau bersalawat buat Nabi SAW yang lengkap. Tunjukkan kecintaan, sehingga orang yang baca pun baca lengkap. Kalau antum mengatakan, Ustaz, ana waktu nulis itu sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ana tulis SAW, orang yang membaca bisa jadi membacanya SAW, maka antum membuat orang itu berbuat dosa akhirnya, karena tidak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam gara-gara ditulis seperti itu. Kalau bicara bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW dan menanamkannya dalam kehidupan ini, ada sebuah istilah dalam bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Antum kenal nggak sama Nabi Muhammad SAW? Berapa kali antum membaca sejarah hidup Rasulullah SAW? Maka tolong baca, datang pengajian, bikin pengajian khusus tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Nanti diulangin lagi. Ada sebuah kitab judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Antum akan lihat bagaimana pandangan mata Nabi SAW, bagaimana jenggotnya Rasulullah SAW, bagaimana dadanya Nabi Muhammad SAW, bagaimana keberanian beliau, bagaimana kedermawanan beliau, bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana perjuangan beliau. Kita kalau kenal, kita akan cinta jemaah. Maka salah satu caranya tadi mengkaji yang dalam. Jangan pernah berhenti. Selesai tahun ini, tahun depan mulai lagi mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika beliau di perang Badar, bagaimana ketika beliau di perang Uhud, bagaimana ketika beliau di perang Khandaq, terus dipelajari. Niscaya antum akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah.
Ustadz, ana mau bertanya tentang maksud jujur kepada Allah dalam perkara iman. Dan ana mohon Ustadz yakinkanlah ana bahwasanya Allah itu Maha Pemaaf. Jujur itu artinya imannya nggak pura-pura. Imannya itu benar dia beriman, sholatnya itu benar dia lillahi ta'ala. Jadi kalau dikatakan orang dusta dalam keimanannya, munafik. Maka Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Kenapa? Mereka nggak jujur sama Allah. Mereka pura-pura. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kau berjumpa dengan orang-orang beriman, kami beriman, mukmin kami. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau kumpul sama setan-setannya mereka, sama orang-orang kafir, kumpul nih orang munafik, kita bersama kalian. Kita ini cuma memperolok-olok umat Islam sebenarnya. Itu yang tidak jujur. Bagaimana antum tahu antum jujur apa tidak? Antum lihat, antum ketika sholat itu untuk siapa sih? Antum datang ke masjid untuk siapa? Dan kejujuran akan tampak ketika antum sendirian. Apakah antum beribadah? Jangan sampai antum ibadah selama ini hanya pura-pura mengharapkan pujian orang. Adapun bagaimana antum supaya yakin Allah itu Maha Pemaaf, subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sebuah hadis qudsi atau dalam firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Antum tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagaimana dia memusuhi Islam. Ketika dia masuk Islam, taubat, selesai, jadi orang nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Maka yakinlah Allah mengampuni segala dosa, tapi jangan pura-pura taubat. Allah tahu kalau engkau pura-pura taubat. Bismillah, semoga Allah menjaga antum, sehatkan antum, dan semoga memberkahi semua yang hadir di kajian akbar ini. Amin ya rabbal alamin. Saya anak muda Ustaz yang sudah lama hijrah. Awal bulan pertama hijrah hati ini sangat tenang, dan akhir-akhir ini anak goyang imannya Ustaz. Semenjak masuk SMA, dan karena nafsu ana sering bermaksiat dikala sendiri, dan ajibnya ana langsung bertobat. Tapi itu hanya bertahan hanya beberapa hari. Ana mohon doanya Ustaz agar ana sembuh, dan ana mohon kepada jamaah untuk seluruh jamaah agar ana sembuh, dan ana mohon kepada jamaah untuk didoakan agar sembuh dari kebiasaan buruk. Jazakallah. Jamaah rahimakumullah. Siapa yang tidak berbuat dosa? Semuanya berbuat dosa. Maka disyariatkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi istighfar kita kadangkala itu perlu diistighfari lagi. Karena apa? Karena kita nggak serius tobat. Ketika seorang bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, antum tahu syahwat itu hanya kenikmatan sesaat, selesai. Tuh orang-orang yang berzina, berapa jam dia merasakan syahwatnya? Sebentar. Setelah itu dia akan terbebani dengan dosa itu. Dia pulang ke rumahnya takut istrinya tahu, takut pelacurnya ini itu, akan jadi beban buat dia. Sehingga dia bertobat, tapi nanti datang lagi syahwatnya seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan? Tadi udah kita bahas bagaimana memupuk keimanan dan tauhid, bagaimana keikhlasan, bagaimana keyakinan kita tumbuhkan, ketakwaan kepada Allah, keikhlasan. Antum pelajari tentang Allah, karena kalau antum kenal sama Allah, antum akan cinta sama Allah SWT. Dan kalau ingat bagaimana syahwat ini membuat Allah murka sama kita, membuat kita kehilangan kenikmatan dalam kehidupan ini gara-gara dosa-dosa yang kita lakukan.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, mohon tanya terkait hadis tentang 7 orang yang masuk golongan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, apakah untuk persahabatan atau untuk hubungan suami istri juga? Nah, kalau dibangun di atas cinta sama Allah, maka itu menjadi hubungan yang kekal dan abadi. Ketika semua hubungan akan terputus dan akan menjadi permusuhan, tapi hubungan karena Allah akan terus terjaga. Bagaimana orang-orang di surga pun kadangkala ingat sama kawannya yang beriman, kok nggak kelihatan di surga? Dia pun bisa memberikan syafaat, memohon kepada Allah. Suami istri pun seperti itu. Makanya Rasul SAW membangun rumah tangganya di atas cinta kepada Allah. Nabi SAW pernah mendiamkan istrinya selama 1 bulan ketika istrinya menuntut sesuatu, menuntut tambahan nafkah atau suka bikin ribut di rumah. Ini udah ada yang nggak bener. Maka kemudian Nabi memboikot istri-istrinya selama 1 bulan. Nih para suami dan para istri, ketika antum melihat pasangan hidup antum nggak bener, ada 2 pilihan. Antum perbaiki istri antum, perbaiki suami antum untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak bisa, selamat tinggal. Wah, enak banget Ustaz selamat tinggal. Ya memang seperti itu. Ketika cintanya dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Suami korupsi, suami bawa makanan haram ke rumah, kasih nasihat, bang jangan dibawa lagi yang seperti ini bang. Kita bisa nahan lapar, tapi nggak bisa nahan dari panasnya api neraka. Suami tetap memaksa kayak gitu, bang, anak gugat cerai itu. Nabi SAW mendudukkan istri-istrinya. Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Qul ya ayuhan nabi qul li azwajik. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinata. Kalau ambisi kalian dunia dan kenikmatannya, fata'alaina, kalian ke sini, aku kasih harta, aku kasih pesangon, selesai. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik, selamat tinggal sudah. Gak bisa kita bersama. Itu kalau suami istri dibangun di atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Wa in kuntunna turidna Allah. Tapi kalau tujuan kalian adalah Allah, Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka Allah menyediakan buat orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. Barakallahu fikum. Ustaz, bukankah orang yang pertama kali dihisab salah satunya orang yang banyak hartanya? Bagaimana dengan orang kaya yang masuk surga? Apakah dia akan dahulu masuk surga atau telat? Karena sebagian orang bilang bahwa orang kaya telat masuk surga karena proses hisabnya lama. Jamaah, Allah itu sari'ul hisab. Allah itu hisabnya cepat sekali. Namun memang orang kaya hartanya lebih banyak. Antum kalau ke minimarket beli barang 10 item dengan bawa barang 1 item, sama-sama nih alat, kan kadang-kadang ada 2 kasir kan jemaah, ada 2 kasir sama bareng nih, lebih cepat mana jemaah? Yang 1 item bunyi langsung jalan deh. Antum enak banget dia cepet gitu. Ini cuma 1 itemnya, antum beli 10. Makanya dikatakan penghuni surga itu ketika selesai hisab, dia siang hari sudah ada di surga. Jadi hitungannya kalau hitungan dari pagi sampai siang, waktu orang kailulah dia sudah di surga. Cepat hisab Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimanapun orang kaya lebih banyak hartanya, maka hisabnya lebih panjang. Karena Allah akan tanyakan 2 hal. Dari mana engkau dapat dan kemana engkau nafkahkan. Ditanya. Dan antum bisa lihat sekarang yang namanya BPK jemaah. Bagaimana mereka ketika mengadakan audit jemaah, diaudit, ditanya satu persatu. Kita akan ditanya
an kulli saghiratin wa kabirah, tentang yang besar dan yang kecil. Makanya orang-orang pelaku dosa mengatakan, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini gimana nih catatan ini? Semuanya ada, kata dia. Yang besar dan yang kecil, semuanya tercatat di sana. Iya. Nggak ada yang disisakan sama Allah SWT. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah nggak lupa aja. Maka kalau dikatakan orang kaya hisabnya lebih lama, karena memang masalahnya itu ada banyak yang perlu dipertanggungjawabkan oleh dia. Tapi orang miskin, apa sih yang dia miliki? Dia umpamanya yang dia makan, dia dapat gaji hari itu, dia makan selesai, habis ya. Tapi ada orang kaya sampai numpuk harta ya. Dia punya rumah, dia punya mobil, punya motor, motornya 17. Buat apa punya motor 17? Nggak ada, buat dilihat-lihat katanya. Ahsan buka showroom kalau seperti itu. Jadi tiap hari ke showroom dia lihat motor ganti jamaah. Cuma ada orangnya, subhanallah. Apakah kalau seorang anak berzikir seperti bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil, orang tua kita yang sudah meninggal mendapatkan bagian pahala dari bacaan zikir anaknya itu? Syukran Ustaz. Jamaah rahmakumullah, anak itu hasil karya orang tua. Kalau orang tua yang ngajarin anak ini berzikir, yang ngajarin anak ini baca Quran, yang ngajarin anak ini sholat, selama anak itu hidup, orang tua dapat pahala. Kalau orang tua ngajarin sama anak. Tapi gimana orang tua yang tidak ngajarin anak? Ada orang tua yang bangga mengatakan, alhamdulillah Ustaz, anak-anak ini pakai jilbab, anak nggak pernah nyuruh Ustaz. Tahu-tahu pakai jilbab sendiri dia. Oh, dia bangga dengan kesalahan dia, jamaah. Anaknya pakai jilbab nggak perlu disuruh. Loh, tugasmu sebagai bapak apa? Ngajarin anaknya. Ini alhamdulillah Ustaz, sholat, padahal anak nggak pernah nyuruh sholat Ustaz. Apanya? Astagfirullah jamaah. Tapi kalau istighfar, sang anak mohon doa atau berdoa memohon kepada Allah ampunan buat orang tuanya, iya, itu akan jadi pahala buat orang tuanya. Sampai ada orang tua yang masuk surga jamaah, ditaruh di tempat yang tinggi, dia sampai kebingungan, mengatakan, anna li hadza, gimana aku bisa dapat posisi ini, gimana, kata dia. Dia tahu kullu nafsin bima kasabat rahina. Orang tuh tahu ya dengan amalan dia akan dia tergadaikan dengan amalannya. Dia tahu nggak mungkin kayak gini yang aku dapatkan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Dia tahu dengan kerjaan dia selama hidupnya di muka bumi. Maka dia bertanya, ya Allah, aku kok bisa dapat kayak gini, gimana ceritanya? Bistighfari waladika laka, karena istighfar anakmu untukmu. Maka anak hendaklah banyak-banyak beristighfar. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berusaha menghafal Al-Quranul Karim. Karena anak yang menghafal Al-Quranul Karim ada sesuatu yang indah buat orang tuanya. Jangan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Saya ingin bertanya tentang hutang piutang yang tadinya berteman dekat, bahkan seperti saudara kandung, kajian bareng, belajar agama bareng, dan lain-lain. Karena ada hal tersebut beliau menghindar dan tidak ada silaturahmi lagi, bahkan menghilang begitu saja. Apa yang harus saya lakukan? Subhanallahnya, itu utang jemaah. Utang itu hammun bil lail wa dhullun fin nahar. Utang itu kegalauan di malam hari, kehinaan di siang hari. Makanya sampai ada seorang yang mengatakan, kalau engkau nggak suka sama satu orang, utangin dia. Insya Allah nggak muncul lagi dia, sudah selesai sudah. Ada fulana, itu mau utang, anak kasih nih, nggak ketemu lagi sama dia. Dan cara mengetahui kepribadian seseorang itu salah satunya adalah dengan uang.
Jadi sebenarnya teman antum ini malu sama antum. Mungkin dia orang baik, cuma malu mau ketemu antum gara-gara punya utang. Pernah ada seorang tabi'in yang dia sakit. Dia sakit di Madinah misalnya. Dia sakit, orang-orang nggak ada yang besuk dia. Mana nih orang-orang kok nggak ada yang besuk anak, kata dia. Dia orang kaya yang suka bantu orang-orang. Dikatakan orang-orang malu membesuk karena mereka pada punya utang semua. Kata dia, semua yang punya utang sama anak halalkan. Sore hari itu sampai tangga rumahnya ambruk. Karena orang sudah nggak punya utang, nggak ada malu, nggak ada apa, jamaah. Jadi sebenarnya teman antum ini malu sama antum. Maka nasihat anak, kalau bisa antum ikhlaskan. Antum katakan udah, itu nggak usah kepikiran. Dengan utang itu udah anak ikhlasin. Ada cerita salah satu temen ya, dia cerita ada seorang ustadz datang ke anak mau pinjam uang. Ustadz, anak takut kalau anak pinjemin uang dia, nanti hubungan anak jadi buruk sama dia. Akhirnya anak kasih, Ustadz. Soalnya kalau dipinjemin nanti jarang ketemu sama ustadz ini. Iya, artinya ustadz itu malu, bukan nggak mau bayar, tapi malu belum bisa bayar. Tapi kalau dikasih selesai, nggak ada tanggungan apa-apa. Masya Allah, anak sama orang itu, masya Allah, dia menjaga bagaimana hubungan dia supaya baik sama itu ustadz. Dia mengatakan anak nggak mau pinjemin, anak kasih. Karena tadi supaya jangan sampai yang awalnya saudara seperti saudara kandung gara-gara utang, ya sudah selesai. Apalagi antum mampu, antum bantu. Dan pertemanan yang sebenarnya jamaah, antum kalau baca sejarah bagaimana persahabatan yang lillahi ta'ala di kalangan salafus saleh. Ada seorang nih berangkat ke rumah sahabatnya. Dia ketuk, sahabatnya nggak ada. Mana? Fulan, kata dia. Nggak ada, kalau lagi keluar, kata dia. Tolong ambilkan tempat duitnya Fulan, kata dia. Ini pembantunya jamaah. Pembantunya disuruh sama tamunya itu untuk ngambil tempat duitnya Fulan. Sama pembantunya diambil. Nih, dia ngambil uang. Saya itu kasih tahu nanti, majikanmu aku ngambil uang sekian. Akhirnya udah, majikannya datang. Pembantunya ngomong, tadi Fulan temanmu datang dan dia minta aku ambilkan tempat duit karena dia ada perlu sesuatu. Dan kau ambilkan? Iya, kata dia. Dan dia ambil uangnya? Iya. Kamu bebas untuk wajah Allah SWT. Dia seneng, ini teman nganggap saudara beneran. Dan ini pembantu, itu budak perempuan ketika itu, benar-benar melihat persahabatan majikannya dengan orang itu. Sampai dia bawakan tempat uangnya, jamaah. Kalau sekarang antum dikasih ATM temen, jazakallah khair. Allahu Akbar. Itu lillahi ta'ala pertemanan mereka, jemaah. Ustadz, apabila akhwat yang menerima godaan berzina tapi menolak, apakah dia juga mendapatkan naungan di hari kiamat? Gimana kalau perempuan diajak berzina dengan laki-laki yang tampan, dengan laki-laki yang bangsawan berduit, tapi dia menolak, maka insya Allah dia juga akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukum mengganti sholat wajib yang sudah terlewat dengan sengaja? Ada yang bilang harus diganti, ada yang bilang mengganti sholat fardu itu paham khawarij. Bismillah, ana izin minum jamaah. Alhamdulillah. Sholat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja, apa yang harus dilakukan orang? Ada dua pendapat para ulama. Jumhur ulama berpendapat dia harus bertobat dan mengganti. Itu pendapat jumhur ulama. Yang pendapat khawarij, mereka itu mewajibkan kepada wanita yang datang bulan untuk mengganti sholat. Itu paham khawarij. Jadi perlu dibedakan. Yang mewajibkan mengganti sholat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja itu madhab jumhur
ulama. Tapi pendapat ulama yang lain mengatakan dia tidak wajib mengganti. Dia wajib bertobat dan memperbanyak sholat sunnah. Karena mau diganti gimana nggak akan tergantikan. Udah keluar waktunya mau diganti. Sehingga kalau bisa diganti, antum sholat duhur, nantilah anak isya aja sholatnya capek sekarang. Enggak, antum berdosa besar meninggalkan itu jamaah. Maka ada dua pendapat para ulama. Sebagian mengatakan yang lebih hati-hati itu mengganti, melihat seperti itu. Namun ana lihat wallahu alam yang lebih kuat, nggak bisa antum ganti. Antum harus tobat. Dan kalau antum meninggalkan sholat tahunan, itu beban harus ada di benak antum. Kalau diganti orang merasa sudah selesai kan jemaah? Udah ganti. Enggak akan pernah tergantikan. Maka antum bertobat, perbanyak amal soleh, dan takut sholatnya tidak diterima sama Allah. Itu harus ada perasaan itu. Saya selalu takut dengan azab Allah, tapi terkadang saya suka masih menunda sholat. Ya nggak takut tentu sama azab Allah. Orang kalau yakin jamaah, antum lihat orang yang yakin ada polisi di sana, nggak mungkin dia nggak pakai seat belt. Yakin polisi langsung seret. Kenapa? Yakin polisi itu. Iya polisi. Tapi ini orang yakin dengan azab Allah, namun kadang-kala lupa. Kenapa Nabi Adam terusir dari surga? Kenapa coba? Apakah nggak yakin Nabi Adam dengan larangan Allah dan azabnya? Yakin. Allah mengatakan walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Kami telah membuat satu perjanjian dengan Adam alaihissalam sebelum ini, kemudian Nabi Adam lupa Nabi Adam. Dan kami mendapatin dia tidak punya keinginan yang kuat, ya karena lupa tadi. Maka kita harus menumbuhkan keyakinan dengan pahala dengan fadilah dan dengan hari akhir. Itu yang membuat antum jadi semangat beramal. Maka berusaha untuk tidak telat sholat. Nah, ana bekerja di BUMN, memutuskan resign, tapi ibu tidak mendukung. Suami sangat mendukung ana resign. Mohon tips dan doanya agar ana istiqomah tanpa ketakutan akan rezeki. Syukur. Nah, banyak orang tua yang takut anaknya tidak bisa membantu orang tuanya lagi. Seorang wanita yang sudah bersuami, maka dia wajib taat dan patuh kepada suami selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Taat. Suami mengatakan, udah istriku, kamu berhenti kerja, kamu ngurusin anak-anak, aku yang tanggung jawab. Kadangkala orang tua marah-marah, enak banget kamu suruh berhenti, saya yang biayai kuliah dia, saya yang nyekolahkan dia sampai jual sawah, sekarang suruh berhenti. Kadang-kala orang tua seperti itu. Yang kita mohon maaf sama mertua kita, mohon maaf mertua. Waktu itu bapak mertua udah serahkan dia sama anak, kan udah diserahin. Tanggung jawabnya kan udah tanggung jawab anak. Surga dan neraka dia sudah suaminya. Maka orang tua nggak boleh intervensi ke rumah tangga anak. Dia sudah dapat pahala. Artinya orang tua yang mendidik anaknya berharap pahala dari Allah. Anak perempuan khususnya 2, 3, itu Allah akan selamatkan tuh orang tua dari api neraka. Maka jangan berharap balas budi anaknya di dunia, jangan. Tapi kalau anak laki-laki mau nggak mau dia tetap harus bertanggung jawab atas orang tuanya. Namun bukan berarti anak perempuan tidak berbakti sama orang tuanya, tetap berbakti sama orang tuanya semampu dia, dengan keterbatasan dia sebagai seorang istri. Nah, ini pertanyaan terakhir jamaah.
Asar jam berapa jemaah? 3:11. Nah, mana rasa ini pertanyaan terakhir? Apa pertanyaan terakhir? Ustaz, bagaimana hukumnya seorang suami yang sudah hijrah tapi masih belum bisa menahan amarahnya, temperamental? Ini pertanyaan ibu-ibu semua ternyata jemaah. Suami dari tadi yang dibicarakan. Nah, bicara amarah. Amarah ini termasuk karakter buruk, akar permasalahan. Banyak problematika sumbernya dari amarah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat datang meminta nasihat, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikan wasiat kepadaku. Apa kata Nabi SAW? La taghdab, jangan marah. Dia berpikir masa cuma jangan marah. Dia minta, ya Rasulullah ausini, kasih wasiat lagi buat aku. Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. La taghdab walakal jannah. Kau jangan marah, kamu masuk surga. Selesai sudah. Penghuni surga itu nggak suka marah. Tapi gimana sekarang nih suami menghadapi suami suka marah? Istri kan bingung. Yang perlu ditanyakan kepada istri, kenapa suami marah? Mau nggak mau nih suami mungkin karakternya pemarah, berarti harus diperbaikin. Diperlukan proses perbaikan. Mobil rusak kadangkala 2-3 hari baru keluar bengkel. Nih suami yang rusak, mungkin beberapa karakternya berapa hari di bengkel jemaah. Kadangkala sampai mati nggak bener-bener. Kenapa? Tukang bengkelnya, mekaniknya nggak pinter. Siapa mekaniknya? Teknisinya siapa? Istri. Istri ini tahu, oh nih suami pemarah. Apa yang menyebabkan dia marah? Sandalnya kesingsal. Istri kan tahu, oh masalahnya sandal. Gimana sang istri beli sandal 2 lusin? Suami marah-marah, mana sandal ini? Pakai yang baru bang. Oh iya, syukron. Nggak jadi dia marah. Besok sandalnya hilang. Kadang-kala kan anak-anak main di rumah, nendang sandal bapaknya buat sepak bola apa. Nih suami mau ke masjid, sandalnya hilang lagi. Ya Allah, kata dia. Istri bang, yang baru lagi bang. Insya Allah. Dibenerin nih suaminya. Lama kelamaan dia itu nggak pernah marah gitu loh, karena kebiasaan jangan. Ketika terbiasa tidak marah, udah nggak bisa marah dia. Dia mau marah, maksa marah, anak udah nggak bisa marah ya kata dia. Karena kebiasaan itu sudah hilang. Kemudian istri tahu dengan kebiasaan suaminya juga. Anak harapan anak kepada para istri, tolong dilayani suaminya. Kalau udah hijrah tuh ngerti hak-hak suami, jangan minta haknya sendiri. Penuhin hak suami. Suami datang, usahakan ada di depan pintu. Kadangkala istri ini suami datang dia di kamar ya, oh udah datang bang, kata dia. Ya, ini bini di mana? Nih kata dia. Oh ternyata sedang tiduran sama main handphone. Afwan bang, afwan. Anak capek bang. Ayo. Emangnya suaminya nggak capek? Maka istri harus tahu. Harapan anak ketika ada kerjasama. Mekanik sama mobil rusak nih, sama ini pinter, insya Allah mobil itu benar. Sambil didoain suaminya. Setiap mau tidur pijetin suaminya sambil bacain doa, diruqyah suaminya. Nah, nggak apa-apa jemaah. Istri ini jangan cuma marah-marah istrinya. Kadang-kadang istri ngatain suami, enggak. Oke, suami salah, rusak nih suaminya, perbaiki. Itu tanggung jawab seorang istri. Barakallahu fikum. Itu yang bisa sama jemaah. Baik.